Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Malam itu, sekitar pukul 21.30, suasana jalanan di kawasan pinggiran kota tampak lengang. Lampu jalan redup, hanya sesekali cahaya kendaraan yang lewat. Seorang wanita muda bernama Rani baru saja pulang dari tempat kerjanya di sebuah rumah makan. Ia berjalan menyusuri trotoar sambil menenteng tas kecil, bergegas karena ingin segera tiba di rumah. Namun, tanpa disadari, sejak beberapa menit sebelumnya, ada sebuah motor yang sengaja mengikuti langkahnya dari kejauhan. Dua pria berseragam polisi dengan wajah arogan menghentikan laju motor mereka tepat di depan Rani. Berhenti kamu. Malam-malam bawa tas gede? Apa jangan-jangan hasil nyolong? Bentak salah satu pria berbadan gempal, mengenakan seragam polisi yang kusut. Rani terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap wajah kedua pria itu dengan penuh waspada. Maaf pak, saya baru pulang kerja. Ini cuma tas berisi baju dan dompet saya. Tidak ada yang aneh. Jawab Rani berusaha tenang, tapi polisi itu malah menyeringai sinis. Jangan banyak alasan. Kalau mau aman, keluarin isi tas kamu sekarang. Cepat. Dengan gemetar, Rani membuka tasnya. Dompet, handphone, dan beberapa barang pribadinya terlihat. Salah satu oknum polisi langsung meraih dompet itu dan mengeluarkan beberapa lembar uang tunai. Wah, lumayan juga. Tapi ini masih kurang. Malam-malam lewat sini, minimal setor 5 juta biar aman. Kalau nggak bisa, ya siap-siap kena urusan panjang. Ancamnya sambil menatap tajam. Rani kaget dan wajahnya pucat. 5 juta? Dari mana saya punya uang segitu? Pak? Saya cuma karyawan rumah makan. Tolonglah, jangan begini. Mendengar itu, oknum polisi yang satunya, yang bertubuh lebih kurus namun galak, langsung menarik baju Rani hingga robek di bagian depan. Dasar banyak alasan. Kalau nggak punya duit, paling nggak ada barang berharga lain yang bisa kamu kasih, katanya sambil tertawa kasar. Rani terisak, tubuhnya bergetar hebat antara takut dan marah. Ia merasa dipermalukan dan diperlakukan semena-mena. Seorang perempuan yang hanya ingin pulang dengan tenang, kini harus menghadapi perlakuan keji dari mereka yang seharusnya melindungi. Namun, yang tidak mereka sadari adalah, Rani bukan wanita biasa. Di balik penampilannya yang sederhana, ia memiliki keberanian dan kemampuan bela diri yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Ketika bajunya direnggut kasar, amarah Rani memuncak. Ia menggenggam erat tasnya, matanya menatap penuh perhitungan ke arah dua polisi itu. Dalam hati, ia bergumam, kalau begini, aku tidak bisa diam saja. Mereka harus merasakan akibatnya. Dan pada malam yang sunyi itu, langkah balasan pertama dari Rani mulai terencana. Rani berdiri terpaku sesaat, napasnya tersengal karena perasaan campur aduk antara takut, marah, dan terhina. Kain bajunya yang robek berkibar tertiup angin malam. Kedua oknum polisi itu malah semakin menjadi-jadi, menatapnya seperti seekor mangsa tak berdaya. Cepat kasih apa yang gue mau, kalau enggak, salah satu dari mereka mengangkat tangan seolah akan menampar lagi. Namun, sebelum tangannya sempat mendarat, Rani dengan refleks menepisnya keras. Tepisan itu membuat si polisi agak terhuyung ke belakang. Sejenak ia terdiam, kaget dengan kekuatan yang tidak ia sangka dari tubuh perempuan yang terlihat biasa saja. Berani kamu melawan? Hah? Bentaknya marah. Rani menggenggam erat tasnya, lalu meletakkannya di tanah. Wajahnya kini dingin dan serius. Kalian pikir perempuan itu lemah? Kalian pikir bisa seenaknya mempermalukan orang? Malam ini,
Kalian akan tahu rasanya diperlakukan tidak adil. Kedua polisi itu saling pandang, lalu tertawa mengejek. Wah, dasar cewek gila. Lu pikir lu siapa? Berani nantangin polisi? Kata yang kurus sambil melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Rani. Namun, saat ia berusaha menarik, Rani memutar tubuhnya dengan cepat dan melancarkan tendangan lurus ke arah perutnya. Bug! Polisi kurus itu langsung terhempas ke belakang, terbatuk-batuk kesakitan sambil memegangi perutnya. Brengsek! Lu cari mati ya? Polisi berbadan gempal langsung menerjang Rani dengan brutal. Ia mengayunkan tinjunya ke arah wajah Rani. Dengan gerakan gesit, Rani menunduk lalu mengunci tangan pria itu. Seketika terdengar suara kerak. Dari persendiannya yang terpelintir. Aarg! Jeritannya memecah keheningan malam. Rani melepaskan kunciannya, lalu mendorong pria itu hingga terjatuh menabrak motornya sendiri. Motor oleng dan hampir roboh, membuat suasana semakin kacau. Rani berdiri tegak. Napasnya masih stabil meski jantungnya berdegup cepat. Kedua oknum polisi itu kini benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka, yang biasanya ditakuti warga, justru dipermalukan oleh seorang wanita muda di jalan sepi. Aku sudah cukup bersabar, kata Rani dengan nada tegas. Kalian sudah merampas uangku, merobek bajuku, dan mempermalukan aku. Sekarang giliran kalian yang merasakan akibatnya. Polisi kurus yang masih meringis kesakitan mencoba bangkit sambil mengeluarkan borgol dari kantongnya. Lu pikir bisa kabur seenaknya? Gue borgol lu sekarang juga. Rani melangkah maju tanpa ragu. Dengan cepat ia menendang borgol itu hingga terlepas dari tangannya, lalu meraih kerah bajunya. Dalam satu gerakan tegas, ia mendorong tubuh pria itu ke dinding bangunan kosong di pinggir jalan. Kepala polisi itu membentur tembok hingga ia mengerang kesakitan. Melihat temannya tersudut, polisi gempal mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Tangannya gemetar, tapi matanya menyala penuh dendam. Cukup. Berhenti atau gue tembak. Rani menatap laras pistol itu tanpa gentar. Perlahan, ia melangkah mendekat. Jangan kira aku takut sama senjata. Kalau berani, coba saja. Polisi itu semakin panik. Keringat dingin menetes di dahinya. Dalam kegugupan, pistol itu bergetar di tangannya. Rani yang jeli melihat celah, bergerak secepat kilat. Ia meraih pergelangan tangan pria itu, memelintirnya hingga pistol terlepas, lalu dengan sigap ia merebutnya. Kini, giliran Rani yang memegang senjata. Ia menodongkan pistol itu tepat ke mulut polisi gempal yang tadi arogan. Wajah pria itu langsung pucat pasi. Nafasnya memburu. Matanya melebar penuh ketakutan. Jangan maafkan saya. Suaranya bergetar. Rani menatapnya tajam, tanpa berkedip. Kalian pikir perempuan itu gampang dipermainkan? Kalian pikir bisa semena-mena hanya karena pakai seragam? Malam ini, kalian salah besar. Keheningan mencekam menyelimuti jalanan. Polisi kurus yang tergeletak tak berdaya hanya bisa menatap dengan wajah ngeri. Sementara mulut polisi gempal kini benar-benar ditodong oleh pistol yang baru saja ia pegang sendiri. Dan itulah detik-detik ketika peran pemburu dan mangsa benar-benar berbalik. Jalan sepi itu kini berubah mencekam. Rani berdiri tegak dengan pistol di tangannya. Ujung laras dingin menempel tepat di mulut oknum polisi gempal yang beberapa menit lalu begitu arogan. Wajah pria itu pucat pasi, tubuhnya gemetar seperti dedaunan tertiup angin kencang. Kalau kamu tadi bisa seenaknya merobek baju perempuan, sekarang rasakan bagaimana rasanya ditodong di depan umum. Suara Rani tegas, matanya menyorot tajam. Polisi kurus yang tergeletak di tanah berusaha bangkit sambil meringis kesakitan. Namun tubuhnya lemah. Ia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Tak menyangka rekan seprofesinya kini di posisi yang begitu memalukan. Teriakan dari polisi gempal, "Tolong jangan tembak, saya janji nggak akan macam-macam lagi."
justru terdengar keras di tengah keheningan malam. Suara itu memantul ke dinding bangunan kosong di sekitar lokasi. Tak lama, beberapa warga yang tinggal tak jauh dari situ mulai berdatangan karena mendengar keributan. Dari ujung gang, tampak dua pemuda menghentikan motornya. Lalu muncul ibu-ibu yang penasaran, menyusul bapak-bapak yang berani mendekat. "Astaga, itu kan polisi," bisik salah seorang warga, matanya melotot. "Tapi kenapa dia ditodong pistol sama perempuan?" Tambah yang lain, kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Lampu kamera menyala, membuat suasana semakin menegangkan, polisi gempal semakin panik. Ia melirik ke arah warga yang merekam dan berusaha meraih pistol dengan paksa, tapi Rani cepat menghindar. Dengan satu gerakan keras, ia menendang lutut pria itu hingga ia berlutut duk. "Aarg!" teriaknya. Warga yang menyaksikan sontak bersorak kecil, sebagian justru bersimpati pada Rani. "Kasihan baknya, pasti dipalak lagi sama oknum begini," celetuk seorang bapak parubaya. "Benar. Pantas aja banyak berita orang ditindas polisi nakal," timpal seorang ibu dengan nada geram. Rani tidak kehilangan fokus. Ia menoleh sebentar ke arah warga dan bersuara lantang, "Semua orang di sini jadi saksi. Mereka tadi merampas uang saya, merobek baju saya, dan mengancam dengan senjata. Jangan biarkan orang seperti ini terus berbuat seenaknya." Warga makin ribut. Beberapa bahkan mulai mendekat untuk memastikan. Ada yang berteriak, "Rekam terus. Biar viral. Biar ketahuan siapa mereka sebenarnya." Polisi kurus mencoba bangkit dengan tubuh sempoyongan. Ia berusaha meraih borgol yang tergeletak di tanah, tapi seorang pemuda lebih dulu menendangnya jauh. "Jangan coba-coba, Pak. Kalian udah bikin malu institusi kalian sendiri." Polisi gempal kini benar-benar tersudut. Dengan pistol yang masih menempel di mulutnya, ia hanya bisa berlutut dan memohon ampun. "Saya salah, saya hilaf, tolong. Jangan laporin, saya janji nggak akan ngulang lagi." Namun wajah Rani tetap dingin. Ia mendekatkan laras pistol lebih dalam, membuat pria itu meringis ketakutan. "Kamu kira permintaan maaf bisa menghapus semua rasa sakit dan malu yang kalian kasih ke orang lain?" katanya lantang, membuat bulu kuduk warga berdiri. Warga semakin yakin bahwa malam itu bukan sekadar keributan biasa. Mereka menyaksikan detik-detik kehancuran harga diri dua oknum polisi arogan yang biasanya ditakuti. Semua itu kini berubah jadi tontonan, direkam dari berbagai sudut ponsel. Suasana makin panas. Beberapa pemuda sudah bersiap jika Rani butuh bantuan. Bahkan ada yang berteriak, "Kalau perlu, serahin aja ke kita, Mbak. Biar kita kasih pelajaran juga." Namun Rani tetap menguasai keadaan. Ia tahu emosinya sedang membara, tapi ia tidak ingin situasi menjadi anarki. Ia menahan diri, meski matanya masih memancarkan amarah. Dengan suara tenang tapi menusuk, Rani berkata, "Malam ini kalian harus belajar. Seragam bukan tameng untuk berbuat semena-mena. Kalau berani main kotor, jangan kaget kalau rakyat berani melawan." Suasana jalan itu kini benar-benar berbeda. Dari awalnya sepi, kini ramai dipenuhi sorot kamera dan bisikan warga. Dan di tengah lingkaran itu, Rani berdiri kokoh dengan pistol di tangannya. Sementara dua oknum polisi arogan hanya bisa berlutut, ketakutan, menunggu nasib apa yang akan menimpa mereka berikutnya. Malam itu, jalan yang sebelumnya sepi kini dipenuhi oleh warga yang penasaran. Sorot lampu ponsel mereka menyoroti dua oknum polisi arogan yang berlutut di tanah. Wajah mereka pucat pasi. Rani masih berdiri tegak, pistol di tangannya, tetapi napasnya sudah mulai lebih tenang. Ia tahu bahwa amarahnya harus dibarengi dengan strategi agar keadilan benar-benar terwujud, bukan sekadar balas dendam. "Cukup," suara Rani terdengar lantang, memotong keributan warga.
Aku tidak mau ada yang terluka malam ini. Tapi kalian harus bertanggung jawab. Polisi kurus dan gempal saling pandang, tubuh mereka gemetar. Mereka sadar bahwa tidak ada celah untuk melarikan diri. Suasana mencekam itu seakan membeku. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar sirene polisi yang asli, bukan mereka. Beberapa mobil patroli mendekat, mungkin dipanggil oleh warga yang merekam kejadian tadi. Warga bertepuk tangan pelan, lega melihat tanda-tanda bantuan datang. Rani meletakkan pistolnya di tanah, lalu melangkah mendekat kedua polisi arogan. Ia menodongkan tangan mereka agar tetap di tempat. Kalian akan dibawa ke kantor polisi, tapi jangan harap bisa menipu siapapun. Semua saksi ada di sini. Semua bukti sudah direkam. Malam ini kalian belajar bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan menghancurkan diri sendiri. Petugas polisi asli tiba dan segera mengamankan kedua oknum polisi tersebut. Mereka diborgol, wajah mereka merah karena malu. Salah seorang warga menyerahkan ponsel yang merekam seluruh kejadian kepada petugas. Ini semua bukti, katanya. Mereka mencoba merampas dan mempermalukan seorang wanita. Petugas polisi resmi memeriksa Rani. Mereka menghargai keberaniannya. Terima kasih, Nona. Kalau bukan karena Anda, mungkin mereka akan terus memala orang lain, kata salah satu dari mereka. Rani hanya mengangguk. Ia merasa lega sekaligus lelah. Ia tahu malam itu bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang memberi pelajaran kepada mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Beberapa jam kemudian, berita mengenai insiden ini menyebar luas. Video yang direkam warga menjadi viral di media sosial. Judulnya sederhana tapi jelas, detik-detik oknum polisi arogan ditodong wanita, dipermalukan publik. Netizen ramai memberikan komentar mendukung Rani, memuji keberaniannya. Banyak yang menyerukan agar kedua polisi tersebut dipecat dan dihukum sesuai aturan. Di kantor kepolisian, kedua oknum itu menghadapi penyelidikan internal. Rekaman video menjadi bukti tak terbantahkan. Kepala Kepolisian Daerah menyatakan bahwa oknum polisi yang melakukan pemalakan akan diproses secara hukum. Rani diundang untuk memberikan keterangan resmi. Ia menceritakan semua yang terjadi secara tenang, tapi jelas. Beberapa minggu kemudian, publik mendengar hasilnya, kedua polisi itu diberhentikan dengan tidak hormat, dan kasus pemalakan serta pelecehan terhadap Rani masuk ke ranah hukum pidana. Keputusan ini menjadi contoh bagi banyak oknum yang masih berani bersikap semena-mena. Rani kembali menjalani hidupnya, tetapi malam itu selalu terpatri dalam ingatannya. Ia bukan hanya membela diri, tetapi juga membela keadilan. Keberaniannya telah memberi pelajaran bahwa siapapun, tak peduli seberapa besar kekuasaannya, tidak boleh menyalahgunakan hak orang lain. Warga yang menyaksikan peristiwa itu juga belajar bahwa keberanian satu orang bisa menginspirasi banyak orang, dan bahwa suara rakyat, meski dari satu individu, bisa berdampak besar bila disertai keberanian dan kebenaran. Dan di balik semua itu, Rani tersenyum tipis ketika melihat bajunya yang robek diganti dengan pakaian baru. Tidak ada lagi rasa takut, hanya kekuatan dan keyakinan bahwa keadilan selalu bisa ditegakkan, walau harus melalui malam yang gelap dan menegangkan. Akhirnya, malam yang mencekam itu berubah menjadi kisah keberanian dan keadilan yang nyata.